Halo para tetua, para pecinta Donghua dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Wang Lin? Goilah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita dikancut dengan Wang Lin yang sedang menyerap energi celestial batu giok langit dari Dutian. Retakan mulai muncul pada dua lempengan giok langit sebelum akhirnya hancur menjadi debu setelah Wang Lin menyerap untayan energi spiritual surgawi terakhir. Rambut Wang Lin melayang tanpa angin saat jumlah energi spiritual surgawi di tubuhnya meningkat pesat. Aura kuat menyebar darinya, bahkan melepaskan 7 bendera putih di sekitarnya. Wang Lin mengangkat kelapanya, matanya bersinar keemasan sejenak sebelum akhirnya kembali tenang. Ia merasa telah menyelesaikan sepertiga dari proses kultivasinya. Dutian yang duduk di sudut membuka matanya dan tersenyum tampak puas. Selanjutnya ia mengajak Wang Lin untuk ikut dalam sebuah misi, yakni sebuah tradisi sekte pemurnian jiwa mencuri giok langit dari sekte lain. Dutian membuka sebuah pusaran hitam di depannya dan melangkah masuk diikuti oleh Wang Lin yang tersenyum tipis. Mereka muncul kembali di langit luar wilayah sekte pemurnian jiwa. Dutian terbang ke depan menaiki awan sementara Wang Lin mengikutinya dengan santai, merasakan perubahan dalam tubuhnya akibat energi spiritual surgawi yang baru saja diserapnya. Mereka melakukan perjalanan menuju ke sisi barat negara Pilu yang merupakan sebuah wilayah terpencil dan mematikan yang dikenal sebagai tanah kematian. Di tempat ini adalah surga bagi serangga beracun dan merupakan tempat bagi sekte serangga iblis. Para kultivator negara Pilu tahu untuk tidak memasuki wilayah rawa luas ini yang merupakan markas sekte tersebut. Bangunan sekte tersebar di seluruh rawa tempat para muridnya tinggal dan berkultivasi menggunakan serangga beracun yang melimpah. Dua sosok yakni Dutian dan Wang Lin muncul di atas langit di atas tepi rawa. Dutian tampak sangat akrab dengan tempat itu. Dutian menjelaskan bahwa sekte serangga iblis meskipun tersembunyi sangat kaya akan giok langit. Dutian kemudian mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Aura Dutian berubah total saat ia melambaikan bendera tersebut. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyebar menutupi area tersebut, mengubah warna langit dan mengeluarkan suara ratapan yang kuat. Fragmen jiwa emas ungu melesat maju, membuat serangga-serangga beracun di bawah lari ketakutan. Dutian mengumumkan kedatangannya dan menuntut mereka untuk menyerahkan giok langit. Beberapa raungan marah seketika terdengar dari dalam rawa dan dua sosok terlihat terbang keluar. Seorang lelaki tua berjubah ungu dengan 2 kalajengking merah darah. Yang lainnya adalah seorang wanita tua bergaun istana dengan wajah penuh kisut namun mata yang cerah. Mereka menahan fragmen-fragmen jiwa tanpa melukainya. Lelaki tua berjubah ungu menyatakan bahwa mereka tidak lagi memiliki giok langit di tempat mereka. Wanita tua di sebelahnya juga menyela dan menjelaskan bahwa ia telah terluka parah saat melawan klan abadi terlupakan. Ia membutuhkan banyak giok langit untuk pulih sehingga mereka tidak bisa memberikan apapun. Mata Dutian seketika menjadi serius. Ia menunjuk dahinya dan melepaskan aura kematian yang selama ini ditekan dan mengungkapkan bahwa hidupnya tersisa kurang dari 2 tahun. Wanita tua itu terkejut dan ekspresinya seketika berubah. Lelaki tua berjubah ungu bergumam tentang kegilaan khas dari anggota sekte pemurnian jiwa yang mendekati ajal mereka. Sementara itu Dutian menegaskan bahwa karena hidupnya singkat, ia pada saat ini tidak takut mokat. Ia lanjut mengancam bahwa ia akan memusnahkan semua serangga beracun di rawa jika mereka tidak menyerahkan giok langit. Wanita tua itu mengerutkan kening dan membalas dengan ancaman balik. Ia berkata bahwa bukan hanya sekte pemurnian jiwa yang bisa mereka hancurkan saat ini, tetapi Wang Lin juga pasti akan mokat. Mendengar ancaman itu, Wang Lin pada saat ini hanya tersenyum samar. Tangan kanannya menunjuk ke udara dan sebuah pedang langit muncul.
Ia mengalirkan seuntai energi spiritual surgawi ke dalam pedang tersebut. Pedang itu seketika memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan tekanan surgawi yang dahsyat. Wanita tua itu seketika bereaksi cepat mengeluarkan cangkang kura-kura dari tas penyimpanannya untuk menahan serangan Wang Lin. Namun terdengar suara keras saat cangkang kura-kura itu hancur menjadi debu ketika bertabrakan dengan energi pedang. Ekspresi wanita tua itu menjadi sangat buruk, begitu pula ekspresi lelaki tua berjubah ungu saat ia menatap Wang Lin. Wanita tua di sebelahnya lanjut menanyakan identitas Wang Lin dengan nada serius. Ia terkejut bukan karena Wang Lin memiliki energi spiritual surgawi, melainkan karena pemuda itu memiliki harta surgawi. Dijelaskan bahwa harta surgawi yang menggunakan energi spiritual surgawi untuk mengeluarkan kekuatannya secara maksimal sangat langka dan sangat diinginkan oleh kultivator transformasi jiwa. Memiliki harta surgawi ini memberikan keuntungan besar dalam pertempuran dibandingkan dengan hanya menggunakan teknik. Ada juga harta surgawi semu yang bisa menggunakan kedua jenis energi tetapi tidak sekuat harta surgawi murni. Bendera jiwa 1 miliar jiwa milik Dutian termasuk dalam kategori harta surgawi semu. Kehadiran harta surgawi di tangan Wang Lin jelas mengubah dinamika konfrontasi yang berlangsung. Sementara itu, Wang Lin memperkenalkan dirinya sebagai Cheng Yu kepada mereka. Wanita tua itu kembali terkejut mengingat kabar mengenai Cheng Yu yang mampu mengalahkan musuh kuat seperti Li Yuanfeng. Ia akhirnya mengakui bahwa ia tidak mungkin bisa mengalahkan Wang Lin, terlebih dengan adanya Dutian di samping Wang Lin. Pria tua berjubah ungu di sampingnya juga pada saat ini seketika menaruh hormat kepada Wang Lin karena kekuatannya. Sementara itu Dutian yang puas dengan Wang Lin kemudian menuntut setengah dari batu giok langit milik sekte serangga iblis sesuai aturan sekte pemurnian jiwa. Wanita tua itu akhirnya setuju, tetapi dengan syarat sekte pemurnian jiwa harus membantu sektenya jika dalam bahaya akibat perang antara klan abadi terlupakan. Setelah Dutian menyetujui dengan syarat jumlah giok yang diberikan memadai, wanita tua itu memberikan sekantung besar giok langit yang jumlahnya mengejutkan Dutian. Sementara itu kedua tetua sekte serangga iblis pada saat ini akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Selanjutnya Dutian membawa Wang Lin berkeliling ke negara Pilu dan wilayah lainnya menggunakan bendera 1 miliar jiwa miliknya untuk memalak giok langit dari sekte-sekte lain. Ia menjelaskan kepada Wang Lin bahwa cara tirani ini adalah tradisi sekte pemurnian jiwa untuk mengumpulkan sumber daya. Dutian menceritakan bagaimana leluhur sekte mereka dulu melakukan hal serupa dalam skala besar meskipun akhirnya gagal mencapai tujuan. Wang Lin mengangguk dan di dalam hati menyadari mengenai mengapa sekte yang dulunya besar pada saat ini menyusut. Singkat cerita, selama 3 bulan Dutian membawa Wang Lin melintasi 4 negara kultivasi peringkat 5. Mereka mengunjungi banyak sekte dan keluarga kultivasi, memaksa orang-orang ini menyerahkan giok langit di bawah ancaman bendera jiwa Dutian. Dutian bahkan dengan mudah menangkis serangan gabungan dari 4 kultivator kuat yang mencoba melawan. Karena tindakan mereka yang sangat mencolok, Wang Lin sampai harus menutup wajahnya dengan topi jerami agar tidak dikenali. Akhirnya setelah mengumpulkan giok langit dalam jumlah yang sangat besar, Dutian memutuskan untuk berhenti. Ia menyatakan bahwa jumlah tersebut cukup bagi Wang Lin untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Ia menasihati Wang Lin bahwa di masa depan mencuri adalah cara utama bagi kultivator tingkat tinggi untuk mendapatkan giok langit yang cukup. Dutian pun segera mengajak Wang Lin kembali ke sekte pemurnian jiwa untuk segera melakukan proses penerobosan Wang Lin. Di dalam perjalanan, Dutian sempat menyebutkan tentang planet Tianyun, sebuah planet yang jauh lebih besar dari planet Suzaku dengan sumber daya yang melimpah dan kultivator yang sangat kuat seperti Tianyunzi. Hal ini seketika menarik perhatian Wang Lin.
Bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba Du Tian dan Wang Lin merasakan kehadiran kekuatan besar. Mereka melihat kabut hitam pekat yang khas milik klan abadi terlupakan yang terlihat mendekat di kejauhan. Cerita beralih memperlihatkan sedikit latar belakang tentang perang yang terjadi antara negara Suzaku dan klan abadi terlupakan. Dalam perang ini, dua sosok muda menjadi sangat terkenal, yakni Liu Mei, murid Suzaku, serta Qian Feng, sosok pemuda tampan bermoral tinggi dan sangat kuat. Keduanya berada di tahap pertengahan transformasi jiwa dan menjadi pusat perhatian di medan perang. Qian Feng juga langsung mengalahkan beberapa anggota kuat dari klan abadi terlupakan. Ia juga bertarung melawan master junior dari klan tersebut. Pertarungan ini mengguncang seluruh planet karena dianggap sebagai duel antar calon pemimpin generasi berikutnya dari kedua belah pihak. Meskipun pertarungan berakhir seri, ketenaran Qian Feng seketika melambung tinggi. Setelah itu juga terungkap bahwa ia adalah kakak seperguruan Liu Mei yang merupakan murid Suzaku saat ini. Setelah informasi tersebar, ternyata diketahui Qian Feng berada di peringkat kedua setelah Liu Mei. Selain itu, identitasnya sebagai keturunan Suzaku generasi sebelumnya juga menarik perhatian banyak orang. Di tempat lain, kembali ke Du Tian dan Wang Lin yang mengamati awan hitam besar yang mendekat. Du Tian merasakan kehadiran penyihir kuat setingkat kultivator transformasi jiwa tingkat menengah di dalam awan tersebut. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menghadapi serangan yang akan segera tiba. Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa 1 miliar arwah miliknya yang segera diselimuti kabut hitam. Du Tian mengeluarkan hal yang sama dengan benderanya. Bersama-sama mereka dikelilingi oleh suara gemuruh dan ratapan arwah ketika mereka menerjang ke arah awan hitam. Saat pasukan klan abadi terbuang hendak menyerang mereka, sebuah teriakan dari dalam awan menghentikan pasukan itu dan membuka jalan. Seorang pria paruh baya berjubah tanpa tato muncul didampingi lelaki tua bungkuk. Wang Lin mengenali lelaki tua itu sebagai orang yang pernah mengejarnya, namun karena Wang Lin menyamar dengan topi jerami dan diselimuti bendera jiwa, lelaki tersebut pada saat ini tidak bisa mengenali Wang Lin. Pria paruh baya itu hanya mengenali mereka sebagai anggota dari sekte pemurnian jiwa dan sosoknya berusaha menghentikan Du Tian dan Wang Lin. Kekuatan tak terlihat pada saat ini menyebar menuju ke arah keduanya. Wang Lin merasakan bahaya besar dari kekuatan itu, sementara Du Tian mengidentifikasi pria tersebut sebagai penyihir 9 daun yang setara dengan kultivator asen dan tahap awal. Du Tian pun segera mengerahkan kekuatan bendera jiwa yang ia miliki. Ia melepaskan banyak arwah termasuk 13 jiwa utama berwarna emas ungu. Arwah-arwah ini menyerang anggota klan abadi yang terbuang, menyebabkan kekacauan dan kematian bagi mereka yang levelnya di bawah transformasi jiwa. Pria paruh baya di kejauhan pun mengerutkan kening karena meskipun baru mencapai level 9 daun, ia tahu dari catatan kuno betapa menakutkannya bendera 1 miliar jiwa. Melihat kekuatannya secara langsung membuatnya pada saat ini menjadi semakin waspada. Ia lanjut memerintahkan pasukannya untuk mundur dan memberi jalan. Akhirnya Du Tian dan Wang Lin berhenti dan berhasil keluar dari kepungan awan hitam. Namun pria paruh baya itu memerintahkan lelaki tua bernama Muye untuk memimpin pasukan melanjutkan misi. Sementara itu ia akan mengejar Du Tian untuk menguji kekuatan bendera jiwa. Du Tian yang menyadari hal tersebut juga memberitahu Wang Lin untuk memperhatikan bagaimana bendera jiwa dapat menghadapi kultivator tingkat ascendance. Bersamaan dengan hal itu, pria paruh baya itu pun tiba di hadapan mereka. Tanpa basa-basi, Du Tian melakukan ritual mengorbankan darahnya untuk memanggil 500 juta arwah dan 13 jiwa utama dari benderanya. Langit menjadi gelap saat arwah-arwah ini memenuhi area.
Dutian membentuk formasi 13 jiwa yang kompleks mengelilingi dirinya, Wang Lin dan pria paruh baya. Ia kemudian menggunakan teknik pemurnian jiwa menciptakan tangan raksasa dari aura hitam arwah untuk menyerang jiwa pria paruh baya tersebut. Pria paruh baya itu juga tidak tinggal diam dan pada saat ini seketika melawan. Ia menghentikan tangan raksasa itu dengan satu kata dan memanggil 5 kuali berwarna yang menciptakan pusaran untuk menyerap arwah dari formasi. Dutian masih tetap tenang dan segera meningkatkan kekuatannya. Ia memerintahkan 500 juta arwah untuk menyatu dengan 13 jiwa utama, membuat jiwa-jiwa utama itu menjadi sekuat kultivator transformasi jiwa tahap akhir dan memiliki energi spiritual celestial. Begitu melihat hal ini, ekspresi pria paruh baya itu pun akhirnya berubah. Namun Dutian masih belum selesai. Ia memerintahkan 13 jiwa utama untuk menyatu menjadi satu jiwa tunggal. Saat jiwa ini terbentuk, kekuatannya seketika mencapai tingkat ascendance, membuat langit berubah warna. Pria paruh baya itu pun terkesiap hingga akhirnya memahami inti kekuatan bendera jiwa yang berasal dari keinginan para leluhur sekte pemurnian jiwa yang gagal mencapai tahap ascendance. Sementara itu Dutian menjelaskan bahwa ini bahkan belum mencapai kekuatan penuh dari bendera miliknya. Dutian lanjut menyatakan bahwa sekte pemurnian jiwa sesungguhnya tidak ingin ikut campur dalam perang antara klan abadi terbuang dengan negara Suzaku. Ia lanjut menyuruh pria parubaya itu sebaiknya pergi dari hadapannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dutian dan merasa kekuatannya belum cukup untuk mengancam, pria parubaya itu segera bertanya apakah hanya ini kekuatan dari bendera jiwa. Dutian yang menyadari si pria ngeyel pada saat ini segera memberikan jawaban. Dutian memanggil 10 jiwa utama transformasi jiwa tambahan dari benderanya. Melihat hal ini, barulah pria parubaya itu tersenyum pahit dan benar-benar mengerti mengapa klannya begitu takut pada senjata ini. Ia pada akhirnya berjanji atas nama klannya untuk tidak pernah menyerang wilayah sekte pemurnian jiwa. Setelah itu, ia memberi hormat kepada Dutian dan pergi dengan hati-hati. Dutian akhirnya menarik kembali semua arwah ke dalam benderanya dan memutuskan pergi bersama Wang Lin. Menyaksikan demonstrasi kekuatan yang luar biasa itu, mata Wang Lin dipenuhi dengan kekaguman dan keinginan kuat untuk memiliki kekuatan dahsyat seperti bendera 1 miliar arwah. Dutian juga pada saat ini menjelaskan kepada Wang Lin mengenai kekuatan dan sejarah bendera jiwa milik sekte pemurnian jiwa. Ia membeberkan kemampuan bendera tersebut seperti fusi jiwa untuk menciptakan jiwa level ascendant sementara. Ini adalah kartu as utamanya, yaitu jiwa utama keempat. Jiwa keempat ini pernah digunakan leluhur sekte bersama Suzaku generasi kedua dalam pertempuran hebat melawan para kultivator asing di masa lalu. Dutian juga berbagi cerita tentang Suzaku generasi kedua yang sangat berbakat dan berbeda dari penerusnya. Suzaku kedua ini menghilang secara misterius setelah pertempuran melawan kultivator asing tersebut. Kisah ini seketika mengingatkan Wang Lin pada si Tunan karena kemiripan nasib mereka. Wang Lin sempat bertanya tentang roh leluhur klan abadi terbuang, namun Dutian tidak memiliki banyak informasi dan mengalihkan pembicaraan. Tujuan perjalanan mereka adalah mencuri giok langit dan membantu Wang Lin mencapai tahap transformasi jiwa. Dalam perjalanan, Dutian menyebut nama salah satu kultivator asing dari masa lalu, yakni Naduo. Wang Lin terkejut karena ia pernah bertemu Naduo sebelumnya dan fakta ini membuat Dutian tertarik. Namun ketika mereka pergi mendekati benua Suzaku, keduanya tiba-tiba dihadang oleh formasi Suzaku. Dutian menyadari formasi ini diperkuat dengan darah dari klan iblis raksasa. Ternyata ini juga dipindahkan ke negara Suzaku oleh murid kedua Suzaku saat ini, yakni Qian Feng. Dutian pun seketika marah dan berteriak menuntut agar formasi ini segera dibuka.
Sesosok pemuda tampan namun berkesan jahat muncul dari kedalaman formasi. Ia mengizinkan Dutian lewat namun dengan sengaja menutup kembali formasi sebelum Wang Lin bisa masuk dan menjebaknya di luar. Pemuda itu kemudian menantang ke arah Wang Lin yang ia kenal sebagai Cheng Niu. Ia berkata bahwa selirnya yang bernama Hong Di terus memikirkan Cheng Niu. Saat itu juga Wang Lin menyadari bahwa penantangnya kali ini adalah sosok Qian Feng. Sementara itu di sisi lain, Dutian menyuruh Qian Feng untuk segera membuka formasi karena mereka tidak memiliki waktu. Qian Feng pada saat ini malah tertawa dan justru malah menantang Dutian dengan nada meremehkan. Dutian yang marah pun hendak menyerang namun dihentikan oleh Wang Lin yang setuju untuk bertarung dengan Qian Feng. Mata Qian Feng pun berbinar dan ia tampak senang sebelum akhirnya memuji Cheng Niu yang dianggapnya hebat karena telah mengalahkan Liuan Feng dan leluhur klan iblis raksasa. Tanpa banyak cincong lagi, Wang Lin berusaha menyerang ke arah Qian Feng dengan pedang langitnya menggunakan seluruh kekuatannya. Serangan Wang Lin ini sangat cepat dan kuat. Qian Feng terkejut dan terpaksa mundur jauh untuk menghindari kekuatan pedang surgawi tersebut. Qian Feng menyadari bahwa ini adalah harta surgawi dan ia tidak menyangka senjata ini bahkan dapat membuat jarinya terluka. Di sisi lain, setelah serangan pedangnya, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa 1 miliar jiwa dan melepaskan banyak fragmen jiwa, termasuk 12 jiwa utama, lalu memerintahkan mereka untuk melahap Qian Feng. Semuanya terjadi begitu cepat hingga Qian Feng tidak sempat bereaksi. Ia meremehkan Wang Lin dan tak menyangka serangan mendadak Wang Lin begitu menakutkan. Sementara itu di sisi lain, Dutian tampak terlihat senang melihat kejadian ini dan menganggap Cheng Niu memiliki sifat sekte pemurnian jiwa yang memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Sementara itu Qian Feng dikelilingi fragmen jiwa yang membuatnya tertekan, terutama 12 jiwa utama yang berbahaya. Ekspresi lembut Qian Feng berubah menjadi marah dan ia mengeluarkan penusuk merah menyala. Dutian seketika terkejut karena harta itu seharusnya milik Zhe Kezi yang merupakan harta surgawi semu yang kuat. Dutian pun segera memperingatkan Wang Lin tentang hal ini. Wang Lin menyipitkan matanya dan dengan cepat memerintahkan 100 juta fragmen jiwa untuk meledak. Ledakan dahsyat itu membuat Qian Feng pada saat ini terlihat panik. Ia menyimpan penusuknya dan berlindung di dalam formasi Suzaku yang tiba-tiba muncul dan bersinar hijau terang. Formasi ini juga bertindak untuk menyerap kekuatan ledakan. Dampak ledakan membuat formasi bergetar hebat dan Qian Feng memuntahkan darah. Sementara itu Wang Lin menarik kembali 12 jiwa utamanya dan dengan tenang bergegas berdiri di samping Dutian. Bendera jiwa 1 miliar jiwa segera kembali ke Dutian setelah penggunaan keduanya habis. Dutian tampak marah namun ia tidak bisa menyerang Qian Feng karena formasi Suzaku yang melindunginya. Sementara itu Wang Lin tampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa saat formasi hijau menghilang dan Qian Feng keluar dengan wajah muram. Ia menatap Wang Lin dengan marah dan frustasi, namun ia segera menyembunyikannya dan kembali tersenyum lembut. Ia lanjut memuji kemampuan Cheng Niu dan mengaku bahwa ia telah banyak belajar. Wang Lin tidak menjawab dan segera terbang menuju sekte pemurnian jiwa sambil menghela nafas melihat ke arah hutan. Dutian juga tersenyum sinis pada Qian Feng sebelum akhirnya melihat ke arah hutan dan menghilang mengikuti Wang Lin. Baru pada saat inilah kemarahan Qian Feng kembali muncul dan sosoknya mengepalkan tinju sambil memanggil Hong Di. Hong Di pun keluar dengan tatapan kosong. Qian Feng tiba-tiba menunjuk dahinya, membuat wajah wanita itu pucat karena kehilangan energi kehidupannya. Sebaliknya wajah Qian Feng memerah dan semua lukanya sembuh dengan cepat. Ia menarik tangannya yang terluka dan menyuruh Hong Di untuk menjilat jarinya. Wanita itu tampak melakukannya dengan sangat patuh.
Qian Feng terus menatap ke arah Wang Lin pergi dan bergumam bahwa ia ingin menghabisi Wang Lin dan mengambil domain miliknya. Ia juga sangat bernafsu untuk segera merebut domain adik seperguruan dan gurunya. Ia juga menginginkan bendera jiwa Cheng Niu yang dianggap sangat kuat dan telah menarik perhatian guru mereka. Singkat cerita, di sisi lain Wang Lin dan Du Tian akhirnya sampai ke sekte pemurnian jiwa. Du Tian langsung membawa Wang Lin ke gunung belakang dan memberinya tas penyimpanan, menyuruhnya fokus mencapai tahap transformasi jiwa dan menjamin keselamatannya selama ia hidup. Wang Lin pada saat ini segera berterima kasih dengan tulus kepada Du Tian. Du Tian tertawa dan mengingatkan mengenai janji Wang Lin. Wang Lin segera mengangguk dan berusaha meyakinkan Du Tian mengenai hal ini. Du Tian menghela nafas lega sebelum akhirnya mengangguk dan menjaga gua tempat Wang Lin berkultivasi. Bendera 1 juta jiwa diam-diam mengepak di hadapan Du Tian. Ia merasa kagum dengan keberanian Cheng Niu yang meledakkan fragmen jiwa dan lega karena itu hanyalah ilusi dari bendera jiwa utama. Ia lanjut mengenang masa lalu sambil melihat bendera itu seperti melihat seniornya. Du Tian tampak merasa sedih dan menggumamkan mengenai pertemuannya dengan leluhur sekte pemurnian jiwa. Ia lanjut mengeluarkan 1 jiwa utama dari bendera yang merupakan jiwa yang tampak lembut dan surgawi. Du Tian merenung apakah keputusannya memberikan bendera jiwa kepada Cheng Niu benar atau salah. Ia berharap Cheng Niu akan meninggalkan planet ini dan bisa membantu sekte mereka memulai kembali di tempat lain. Ia juga bertanya-tanya mungkinkah ini adalah arti dari prediksi atau ramalan leluhurnya. Du Tian lanjut menatap jiwa utama itu dan berbisik bahwa ia tidak ingin hidup selamanya, tetapi ingin mati dengan damai mengikuti jejak para leluhur yang rela berkorban. Ia pun segera memantapkan tekadnya untuk segera bergabung dengan para leluhurnya. Sementara itu ke Wang Lin yang duduk di dalam gua dan memeriksa tas berisi giok langit yang diberikan oleh Du Tian. Wang Lin sangat terkejut melihat jumlah giok yang ada di dalamnya. Dengan kekayaan giok di sekelilingnya, Wang Lin pada akhirnya memutuskan untuk berkultivasi. Energi spiritual surgawi dari giok membanjiri tubuh Wang Lin, memurnikan energi di dalam dirinya dan bersiap untuk terobosannya ke tahap transformasi jiwa. Seiring berjalannya waktu, giok-giok di sekitarnya berubah menjadi debu, tetapi Wang Lin terus mengambil giok baru dari tas dan melanjutkan penyerapan. Energi spiritual surgawi ini memurnikan tubuh dan tulang Wang Lin karena langkah pertama dalam transformasi jiwa adalah membuat tubuh kuat agar bisa menahan energi tersebut. Tubuh manusia fana harus dihilangkan agar energi surgawi dapat diterima sepenuhnya. Setelah sebagian besar giok terserap, energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin mengembun menjadi sebuah bola. Bola ini perlahan berubah menjadi emas sebelum akhirnya bola emas tersebut pecah. Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar keluar dan mendorong jiwa asal Wang Lin dari tubuhnya. Jiwa asal Wang Lin seketika melayang beberapa inci di atas Wang Lin. Ada kekuatan kuat yang mencegah jiwa asalnya kembali masuk. Saat jiwa asal Wang Lin mengamati, tubuhnya mengalami perubahan drastis. Meridiannya dihancurkan lalu dibentuk kembali oleh energi surgawi. Tubuhnya menjadi transparan, pakaiannya menghilang dan barang-barangnya terjatuh. Energi surgawi membentuk meridian baru yang kuat dan dagingnya mulai berubah, membuatnya terlihat seperti makhluk surgawi. Proses perubahan tubuh ini memakan waktu yang tidak diketahui dan selama waktu itu jiwa asal Wang Lin masih tetap berada di luar tubuhnya. Pada suatu hari, tiba-tiba tubuh Wang Lin mengeluarkan aroma yang sangat menarik. Aroma ini menandakan bahwa langkah pertama, yakni penyempurnaan tubuh, telah selesai. Du Tian di luar gua mencium aroma itu dan segera menyegel gua untuk menahan aroma tersebut karena aroma ini bisa menarik binatang buas dan iblis. Du Tian mengangguk senang dan yakin bahwa formasi dan bendera jiwanya akan dapat melindungi Wang Lin dari ancaman luar.
Di dalam gua, jiwa asal Wang Lin mulai menyerap lebih banyak giok langit. Kali ini energi surgawi memasuki jiwa asalnya, membuatnya tumbuh lebih besar dan menjadi semakin jasmani. Wang Lin mengerti bahwa begitu jiwa asalnya menjadi jasmani, ia akan bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Wang Lin juga menyadari bahwa proses ini masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Di luar, Du Tian terus berjaga menangkap fragmen jiwa yang tertarik oleh aroma. Tiba-tiba fragmen jiwa ungu keemasan yang lebih kuat muncul dan mencoba masuk ke gua. Du Tian segera mencegatnya dan mencoba menangkapnya menggunakan pusaran jiwa. Namun tepat saat Du Tian sedang sibuk, formasi perlindungan sekte pemurnian jiwa tiba-tiba runtuh dengan ledakan besar. Sesosok berjubah merah dengan aura luar biasa kuat muncul di langit. Du Tian seketika terkejut melihat sosok yang muncul yang ternyata adalah Zhe Keji.